Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Di akhir tahun 2025 ini kami perlu menyampaikan pada bagian kinerja hasil pengawasan, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Yang pertama, upaya pencegahan kami sesuai dengan KPT Bawaslu RI tahun 2023 nomor 127, ini bagian pedoman pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Ada beberapa yang berhasil kami laksanakan dalam 1 tahun ini. Di antaranya adalah pembuatan dokumen pemetaan kerawanan ya. Meskipun tidak ada pemilu maupun pemilihan sekarang, tetapi ada pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten, sehingga kami membuat dokumen pemetaan kerawanan. Yang kedua adalah surat dinas ya. Surat dinas kaitannya dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di KPU, kami telah membuat surat dinas atau surat imbauan kepada KPU agar di dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 1 tahun 2025. Ini tercatat di kami 3 kali kami menyampaikan surat imbauan tertulis kepada KPU agar pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Yang selanjutnya adalah pendidikan P2P atau pendidikan pengawas partisipatif. Meskipun ini adalah program Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kami di kabupaten membantu pelaksanaan secara teknis. Karena kemarin P2P adalah secara daring, maka kami memfasilitasi dari sisi peralatan dan sebagainya. Kami juga dalam posisi ini sebagai fasilitator, narasumber, dan moderator ya di pelaksanaan P2P daring. Tercatat pelaksanaan P2P daring untuk Kabupaten Kebumen, ini 35 peserta lolos ya, dinyatakan lolos dan berhak mendapatkan sertifikat dari Bawaslu. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan atau kursus untuk siswa PKL ya, karena ini khusus untuk siswa PKL adalah siswa yang sekolah menempatkan siswa ber-PKL di Bawaslu. Tercatat kemarin ada 6 siswa SMK yang PKL di Bawaslu. Kemudian kita juga melakukan pendidikan ya atau kursus untuk mereka, sehingga mereka tidak hanya ber-PKL di Bawaslu tetapi juga mendapatkan pengetahuan soal pemilu. Yang selanjutnya adalah koordinasi kerjasama edukasi dan pengawasan partisipatif ya dengan Perisai Demokrasi Bangsa. Perisai Demokrasi Bangsa ini adalah alumni pengawasan pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2020 sampai 2024 ya. Mereka membentuk sebuah wadah untuk berkomunikasi sesama alumni, namanya adalah Perisai Demokrasi Bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan kelembagaan pemilih pemula kepada BEM atau dan OSIS ya, sekolah gitu. Ini kita laksanakan belum lama ini. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi regulasi pemilu, ini melalui konten-konten media sosial. Jadi selama 1 tahun ini, selama tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, kami konten-konten media sosial itu berkarakter atau bersifat edukasi ya kepada masyarakat, seperti pembuatan konten yang mencantumkan pasal-pasal larangan, sanksi, atau ajakan untuk pengawasan partisipatif. Yang selanjutnya adalah fasilitasi riset mahasiswa ya. Terhitung ada 4 mahasiswa yang melakukan riset untuk kepentingan tugas skripsi, kami fasilitasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Seperti yang kami singgung di awal tadi, selama 1 tahun ini atau 4 kali ya, setiap triwulan sekali kami melakukan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di KPU. Di antaranya adalah pengawasan coklit terbatas ya pada triwulan 3 dan triwulan 4 kemarin ya. Telah kami lakukan pengawasan di luar coklit ya, pengawasan melekat di KPU seperti pengawasan ketika rapat pleno per 3 bulan sekali atau per triwulan sekali, rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian di luar itu kami juga menerapkan strategi uji petik ya, uji petik untuk mengimbangi atau strategi memberikan masukan, mengkoreksi output dari uji petik terhadap
pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini uji petik kami lakukan untuk triwulan ke-3 dan ke-4, dan kami melalui tim yang terbagi dalam 5 tim ya untuk melakukan uji petik. Uji petik juga kami lakukan dalam rangka memberdayakan seluruh staf-staf Bawaslu untuk turun ke lapangan atau ke desa-desa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembukaan posko pengaduan. Ini pembukaan posko pengaduan adalah untuk menjembatani aspirasi atau masukan dari masyarakat melalui posko aduan online ya. Kemarin ada 3 klaster yang masuk ke dalam posko pengaduan ya, diantaranya dari siswa-siswa SMK yang kami temui di sekolah maupun yang PKL di sini atau ketika ketemu di ruang publik untuk melakukan cek DPT online. Kemudian hasilnya akan kami sampaikan ya kepada KPU. Misalnya umur 17 tahun siswa itu belum terdaftar dalam ketika mengecek di DPT online, itu adalah masukan dari posko pengaduan. Kita teruskan kepada KPU untuk terdaftar di dalam data pemilih berkelanjutan. Kemudian klaster yang lainnya adalah dari pengawas partisipatif seperti GMDK, kemudian Perisai Demokrasi Bangsa. Kemudian klaster selanjutnya adalah dari mantan pengawas ad hoc kami di Panwasa maupun PKD juga memberikan masukan soal data pemilih ini melalui posko pengaduan. Yang selanjutnya adalah di antara masih pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah pemberian saran masukan atau saran perbaikan kepada KPU terhadap output hasil pengawasan kami untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, di triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 kita memberikan saran masukan hasil dari pengawasan, penerimaan posko pengaduan, kemudian hasil uji petik kita sampaikan kepada KPU, dan 3 kali saran perbaikan atau saran masukan itu ditindaklanjuti dengan baik oleh KPU dengan jawaban tertulis. Yang selanjutnya adalah bagian partisipasi masyarakat ya. Ini kami mendasar kepada Perda Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Tercatat di divisi kami adalah tak kurang dari 60 kegiatan partisipasi masyarakat ya selama 1 tahun ini, terdiri dari sosialisasi melalui forum warga ya. Ada komunitas pemuda desa, ini kami diundang biasanya, kemudian komunitas muslimat kami datang ke sana ketika ada muslimat di beberapa desa, kemudian beberapa kegiatan PKK kita masuk ke sana, kemudian komunitas mantan pengawas ad hoc dan silaturahim dengan sahabat disabilitas. Khusus tentang komunitas mantan pengawas ad hoc, memang ada beberapa kecamatan yang mereka sampai hari ini itu melakukan silaturahmi, diskusi begitu. Beberapa kali kami datang ke sana untuk melakukan sosialisasi. Yang selanjutnya adalah sosialisasi kepada organisasi mahasiswa atau kampus ya. Beberapa kali kita diundang atau datang ke organisasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, untuk melakukan diskusi bersama. Kemudian sosialisasi kepada siswa sekolah ya, ini dalam bentuk P5 dan siswa PKL ya, baik karena kita diundang ataupun sekolah yang telah bekerjasama dengan kami melakukan sosialisasi di sana. Kemudian penerimaan audiensi, kemudian penerimaan posko pengaduan offline dan online tentang data pemilih berkelanjutan atau tentang hal lainnya. Yang selanjutnya adalah kinerja kehumasan ya, sesuai Perda Bawaslu 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan. Ini Perda Bawaslu baru tahun 2024. Sebelumnya tata kelola kehumasan kami melalui SE dan KPT atau instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di dalam kehumasan ini sahabat Bawaslu bisa melihat konten-konten kreatif kami, edukatif kami melalui media sosial, website maupun YouTube. Silakan untuk ditonton atau disaksikan, diikuti oleh sahabat Bawaslu. Tetapi misalnya ya, jumlah berita kami berupaya dalam 1 tahun ini sebanyak mungkin ya, tercatat 300 pemberitaan atau berita di website. Kami berhasil untuk memproduksi berita dari kegiatan-kegiatan Bawaslu maupun kemitraan Bawaslu. Kemudian media sosial ya, silakan sahabat Bawaslu seperti FB, IG, X atau Twitter, TikTok, silakan untuk ditengok di sana. Itulah kinerja kami selama 1 tahun ya.
Pengelolaan website kami terus berupaya untuk memperbaiki ya, karena website sekarang sudah terintegrasi dengan website Bawaslu RI, menginduk ke sana. Kemudian YouTube ya, YouTube bisa sahabat Bawaslu untuk ditengok YouTube kami, apa saja isinya, yang jelas karakter-karakternya adalah karakter edukatif gitu. Kemudian pembuatan saluran chatbot ya, pembuatan saluran chatbot ini semacam informasi cepat ya, dialogis melalui nomor chatbot yang terpublikasi melalui media sosial dan website. Silahkan sahabat Bawaslu bisa mengajukan pertanyaan di sana, apa yang ingin diketahui, data-data apa yang ingin diketahui, maupun pengaduan online secara cepat di sana ya. Chatbot juga ada saluran informasi untuk download buku Bawaslu. Silahkan teman-teman atau sahabat Bawaslu kalau ingin mendownload buku-buku edisi e-book atau versi PDF begitu, dapat melalui chatbot juga. Kemudian kami juga di akhir tahun ini membuat video kaleidoskop kegiatan setahun ya. Ini kami urutkan berdasarkan bagian yang ada, bagian divisi maupun bagian kesekretariatan maupun bagian-bagian kaleidoskop, dokumen-dokumen, foto, video yang bekerja sama atau menghadiri undangan ya, Bawaslu seperti undangan DPRD, undangan KPU, dan undangan instansi lainnya. Kami nanti akan rangkai dalam bentuk foto, video kaleidoskop tahun 2025. Kemudian ini internal kami juga ada kewajiban menyusun laporan akhir untuk kami sampaikan kepada atasan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penyampaian dokumen laporan akhir. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan evaluasi akhir tahun 2025 dan perencanaan kehumasan program tahun 2026 mendatang. Ini dilakukan setiap divisi, nanti program-program setiap divisi dan bagian kesekretariatan nanti dijadikan satu menjadi program, menjadi evaluasi dan rencana program tahun-tahun mendatang. Terima kasih sahabat Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.